Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz kami akan menghadirkan sejumlah informasi seputar market khususnya pasar modal. Pada pagi hari ini kita mulai pemirsa dari informasi emiten. Astra International atau ASII mencatat penjualan mobil Januari hingga Mei 2023 mencapai 46.873 unit, melesat 101%. Kemudian dari emiten properti, Summarecon Agung atau SMRA tebar dividen 115,55 miliar rupiah, naik 16,71%. Beralih pemirsa ke agenda ekonomi, ada pernyataan kebijakan moneter Bank Sentral Jepang atau penantian terkait dengan kebijakan suku bunga BOJ, kemudian neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Mei, selanjutnya adalah neraca perdagangan Singapura, dan dari Eropa ada IHK inti di bulan Mei. Emiten yang mengagendakan melangsungkan RUPS pada hari ini diantaranya IATA, kemudian SAGE, TCPI, kemudian KUM dividen tunai adalah DOIT, PH, IMPC, dan untuk pembayaran dividen tunai pemirsa ada INKP, kemudian juga MIDI, dan Jekon akan melangsungkan ex dividen tunai. Selanjutnya pemirsa, kami akan update untuk Anda pergerakan dari Bursa Asia. Menanti data terkait dengan suku bunga Bank Sentral dari Jepang, pemirsa dapat Anda saksikan selengkapnya di layar di mana Bursa Asia terpantau bergerak menguat. Straits Times naik 0,45%, Kospi Korea Selatan naik 0,34%, Hang Seng naik 0,44%, sementara Nikkei Jepang turun 0,57%. Dan untuk membahas pergerakan serta rekomendasi market pada pagi hari ini khususnya pasar modal tentunya sudah tersambung bersama kami melalui video conference ada Mas Muhammad Nafan Ajikusta Utama, Senior Investment Information Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Nafan. Ya, selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Ya, Nafan. sama-sama Mbak Prisa. Bank Sentral Amerika Serikat ini kan cenderung menahan suku bunga. Ya, kalau nggak salah 5 sampai 5,25. 5,25 ya. 5,25, betul sekali. Kenapa Eropa ini justru tren suku bunganya terus naik sekarang 3,5% dan ini adalah kenaikan ke-8 kalau nggak salah berturut-turut. Oke, di sini kalau menurut saya adapun untuk di Eropa itu sendiri sebenarnya kita melihat bahwasannya kinerja Consumer Price Index-nya ya itu masih lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan United States ya. Adapun untuk data CPI terakhir di kawasan Eropa itu adalah sekitar 6,1%, bandingkan dengan Amerika Serikat itu berada di kisaran 4%. Tapi nevertheless sebenarnya kebijakan European Central Bank ya dalam hal dalam tightening monetary policy-nya itu memang sebenarnya semestinya bisa terus dilakukan ya agar supaya bisa mencapai target Consumer Price Index ya ke level 2%. Jadi sama nih antara European Central Bank maupun juga the Fed begitu ya dalam hal untuk mencapai penurunan target inflasi di 2% begitu. Okay. Yang menjadi concern-nya kan di sini kan kalau Amerika Serikat misalnya kan Amerika Serikat kan agak pause ya dalam menerapkan kebijakan hawkish stance. Ya memang sebenarnya untuk kenaikan suku bunga sebenarnya efeknya juga banyak. Misalnya terakhir saja kan Amerika Serikat juga sudah menghadapi banking turmoil yang terjadi begitu kan. Ya sehingga memang untuk di bulan ini the Fed lebih cenderung melakukan pause, tapi nanti di bulan depannya di bulan Juli kemungkinan besar Amerika Serikat akan menetapkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan lagi di sekitar 25 basis point. Mas Nafan, sesuai ketika dengan dot plot June pada dot plot June yang dirilis, yakni dengan media di 5,6%. Seperti itu. Mas Nafan, ketika ada kebijakan yang berbeda antara Eropa dan juga Amerika Serikat, Anda melihat dampaknya ke market global khususnya untuk investor asing misalnya yang menaruh dana di Indonesia, peluangnya akan seperti apa? Oke, sebenarnya kalau misalnya jika saya melihat bahwasannya Indonesia ini kan memiliki kinerja fundamental makroekonomi yang relatif solid ya kalau kita melihat. Buktinya saja kalau misalkan jika dari sisi foreign buy ya
itu kita secara year to date tercatat sekitar hampir 19 triliun begitu kan. Berarti ini mestinya uh, kita nih mengalami capital inflow gitu ya. Padahal kita adalah negara emerging markets begitu. Meskipun demikian, kalau secara year to date ya dari kinerja IHSG kita, memang sebenarnya saya akui masih agak negatif begitu ya. Saat ini kan kita secara year to date masih negatif 2%. Bandingkan dengan misalkan bursa di Wall Street, kemudian juga bursa di Eropa, memang rata-rata kinerja positif ya secara year to date, karena memang terdapat lower base pada tahun lalu yang mengalami kinerja yang negatif gitu, sehingga tentunya para pelaku investor pada waktu itu tengah melakukan buy on dip begitu. Tapi kalau misalkan di Indonesia ini, kalau misalkan kita melihat dari kinerja marketnya, walaupun secara year to date negatif, tapi syukurlah pergerakan IHSG kita masih relatif solid ya, relatif sideways begitu ya. Oke. Sideways di atas di tengah-tengah terjadinya global uncertainty yang terjadi seperti itu. Baik, range-nya masih di kisaran 6.000 dalam sebulan terakhir ya, 6.562 sampai ke 6.772. Oke. Iya, betul. Selain ECB, yang dinantikan juga adalah keputusan suku bunga dari sejumlah bank sentral lainnya, khususnya di Asia. Nikkei hari ini melemah karena mungkin menanti data ataupun keputusan dari Bank of Japan, BOJ begitu ya, terkait dengan arah dari suku bunganya juga. Apakah ini akan memberikan dampak signifikan ke market Asia termasuk Indonesia? Iya, sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari kinerja market ya untuk hari ini ternyata hanya di Jepang saja yang mengalami Pelemahan. kinerja yang negatif ya, begitu sehubungan dengan penantian penetapan suku bunga acuan negatif ya yang diterapkan oleh Bank of Japan. Memang proyeksinya adalah di kisaran minus 0,10%. Sementara kalau market yang lainnya di kawasan Asia itu rata-rata berada di zona positif karena para pelaku investor mengapresiasi ya penetapan kebijakan The Fed dalam menahan tingkat suku bunga acuan di level yang sama. Jadi memang sebenarnya sentimen kuat adalah the hawkish pulse yang diterapkan oleh The Fed pada bulan ini. Baik, lebih fokus ke The Fed-nya begitu ya. Kemana arah indeks harga saham gabungan? Tadi Anda katakan masih sideways, range-nya masih di kisaran level berapa? Masih sama dalam sebulan terakhir ini atau ada peluang kenaikan? Oke, kalau misalkan ke dalam ini ya secara major pada daily chart ya, memang pergerakan IHSG relatively sideways ya, dengan major support di 6.543 hingga 6.972. Cukup ranging ya? Ya, itu kalau misalkan jika dalam daily chart ya, misalnya saya melihat tuh dari awal tahun hingga saat ini begitu. Terus sementara itu kalau misalnya jika pada hari ini, karena saya melihat bahwasan IHSG kemarin ditutup terapresiasi sekitar 0,21% dalam bentuk pola bullish pin bar ya, dan juga pergerakan IHSG sudah berhasil rebound dari EMA 20 support ya. Maka dari itu nih semestinya IHSG bisa berpotensi mix to higher pada hari ini ya. Kalau support yang terdekat adalah level 6.675 hingga 6.654, sementara untuk level resistance terdekat adalah level 6.744 hingga 6.787. Sebenarnya ini kalau di bulan Juni ini merupakan momentum yang pas ya bagi para pelaku pasar untuk melakukan akumulasi beli atau buy on dip begitu kan, mengingat pada bulan Mei kan kita kan IHSG ini kan memang ditutup di zona negatif, tapi di bulan Juli hingga Agustus itu secara majority selama 5 tahun terakhir pergerakan IHSG berhasil ditutup di zona positif begitu. Oke. Baik, itu dia peluang untuk IHSG masih di 6.740-an ya, level yang harus di break terlebih dahulu untuk melihat tren naik dari indeks harga saham gabungan, di mana kemarin IHSG masih bergerak di 6.713, ditutup menguat 0,21%. Jadi kita tunggu dulu apakah mampu break di 6.740, itu target dari Mas Nafan ya. Ya, betul sekali Mbak Prisa. Mas Nafan, yang menarik kemarin ada 3 emiten pertambangan, ada Antam, Tins, dan juga ada PTBA yang melangsungkan RUPS, di mana PTBA ini memutuskan untuk membagi dividen 100% dari laba dan juga melakukan perombakan komisaris. Dari ketiga emiten yang melangsungkan RUPS kemarin, mana yang menarik dan mana yang paling Anda cermati, Mas Nafan? Oke, di sini sebenarnya ya, adapun para pelaku investor mencermati aksi korporasi emiten ya, tentunya ya dalam hal RUPS ya, terutama kalau bisa juga PTBA yang memang telah bagikan yang telah merencanakan bagian dividen,
Tapi di sini indikasi yield-nya tuh bisa di kisaran 30% ya. Jadi memang memang ini semestinya sih memang cukup besar begitu kan. Menarik sebab kalau misalkan jika dividen yield kan minimal kan 2,5%, tapi Mhm. ini indikasinya tuh ada 30,14% kalau misalkan jika mengacu pada harga saham PTB yang ditutup menguat kemarin ya di 3.630 per saham begitu. Jadi memang wajar saja pada waktu itu para pelaku investor mendigest terkait dengan potensi yield yang cukup tinggi ya yang ditetapkan oleh PTBA tersebut begitu. Apa Tapi kalau rekomendasi untuk PTBA dengan dividen yield yang signifikan 30,02%? Bagi yang sudah punya sih oke banget, tapi kalau belum memiliki, ada strategi khusus tidak dari Mas Nafan? Nah, sebenarnya itu kalau PTBA ya hari ini kan dia kan bentuk pola long white uh, long white Morbosuk handle atau bullish engulfing line candlestick pattern. Kalau secara major ini kan PTBA kan sudah terjadi rebound ya dari parallel channel. Itu kan aja major supportnya aja ada di level 2840 dan saat ini berada di level 3630 ya. Berarti memang ini terdapat range yang cukup signifikan ya dari pergerakan harga saham untuk selisihnya begitu. Tapi juga di sisi lain sebenarnya PTBA ini kan terdapat level gap yang perlu ditutup ya, ada di kisaran 4120 begitu kan. Dan sementara ini kan PTBA ini kan masih belum break dari resist EMA 60 ya, yang ini di current price saat ini di 3630. Jika misalkan PTBA dia berhasil break ya di level 3630 misalnya untuk hari ini ya, maka dari itu PTBA akan menguji resist terdekat ya paling tidak di level 3850 terlebih dahulu ya sebelum dia akan tutup ke level 4120 kalau misalnya Oke. kita mengacu pada swing trading begitu. Mas Nafan, berarti biasanya kan emiten setelah RUPS dan kemudian menyampaikan keputusan soal dividen sudah price in. Berarti masih ada peluang Iya, PTBA benar. justru menguat. Kalau menurut saya sih ini ya selama RSI-nya masih belum menunjukkan overbought ya maka dari itu terdapat peluang terjadinya apresiasi dan pergerakan harga saham PTBA. Tapi di sisi lain saya kebetulan juga melihat bahwasannya PTBA di sini kalau secara RSI ini sudah mulai menunjukkan overbought. Paling tidak ini PTBA mesti break dari EMA 60 terlebih dahulu di level 3630. Maka kalau misalnya jika berhasil break ya dari current price ini, maka dari itu PTBA akan menguji ke resist di 3860. Tapi kalau Oke. misalnya jika masih belum break, maka dari itu PTBA akan menguji support paling dekat di level 3440. Seperti Baik, itu, Mbak Prita. 3440 adalah support, kemudian level yang harus di break pertama adalah current price Current price, betul. 3630, kemudian 3860 ya, Ya 3860 lah betul. kemudian Sebagai resist pertama. 4160 ya. 4120 ini 120. sebagai ini target gap ya yang Baik. masih dicapai oleh PTBA. Itu dia pemirsa analisis mengenai PTBA dari Mas Nafan dengan keputusan untuk dividen yield-nya mencapai 30,202%, tapi bagi Anda yang baru mengharapkan dividen ini sudah telat begitu ya. Tapi bagi Anda yang ingin berinvestasi, nah keputusan ada di tangan Anda dengan level-level yang harus Anda cermati seperti yang sudah disampaikan.